Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Tangtosna nungawitan urang sangakeun puja-puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang tiasa riung mungkulung ka Amprok Jonghok tepang langsung ka tepang rarai ka tepang raga. Tangtosna oge atas izin garuda berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam daila urang dipacurakeun ka dina urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, tabiin-tabiina, sareng tantosna urang selaku pengikutna anu semangat standby ngantos syafaat pimantana. Bahasa Sunda dengan naon itu? Ada yang rooming? Kalau ada yang rooming ngacung saja. Atau saya ulangi? Ulang ya. Oh iya, Bapak kan saya pidato komandan kalau tenang. Iya. Yang pertama tentunya yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Muhammad Roinul Barat SOSI. Saya bikin pantun Pak. Tadi saya kupat tahu saya izin yang tadi Cirebonnya simpuling oke. Saya senang dengan singkatan untuk mempermudah, tapi juga senang dengan pantun singkat gitu ya. Jadi saya bikin pantun pokoknya buat Pak Ketua Umum. Makan tahu dicampur salad. I love you Bapak Kiai Muhammad Roinul Barat. Anu kusimpuling oge urang sadayana hormati Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Dakwah Jawa Barat Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Gunawan SE. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum 2 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bapak Dr. Haji Ahmad Misbahul Anam MA. Makan tahu sambil menanam. I love you Bapak Dr. Haji Ahmad Misbahul Anam. Lo penting mau konter napas. Tahu beres sambutan lo awalnya tahu naon ya begitu. Yang kami hormati tentu di sini adalah para ketua Dewan Dakwah Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat. Tadi secara absensi 20 hiji, sarana teh yang lain OTW atau nuhun, itu juga yang kami hormati, kami banggakan. Mulai pantun 20 hiji kan hesek pantun. Bapak Katanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat, Bapak Ustadz Jajang, tadi teh kadieu siga namanya udah sampai cenah, tapi ada kegiatan lain ya mangga. Tadi juga hapunten kepada Bapak Ibu semuanya, bisi asal dimulainya ngantosan simpuling begitu ya. Jadi malah hapunten bisa gitu. Kirain teh ditungguin acara jalan begitu ya. Ternyata ditungguin cenah. Hapunten ka para pimpinan sepuh, para pimpinan ulama sadayana. Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh wakilnya begitu ya. Basnas sudah 4 wakil dan ini wakil yang krusial juga adalah wakil 4 begitu ya. Bapak Kiai Haji Nana Sudiana, makan tahu jangan kemana-mana. I love you Bapak Kiai Haji Nana Sudiana. Makan tahu ya pokoknya. Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Kolonel Infanteri Sapriadi Fen SPD, makan tahu di atas kafe. I love you Bapak Kolonel Infanteri Sapriadi Fen SPD. Ayah mau tukangnya ayah dari Polda Jabar, terima kasih yang hadir. Juga dari Polrestabes Bandung, Pak Kanit Polmas Dimas Polrestabes Bandung, terima kasih.
Kela-kela. Saya pun ya. Bapak itu ikut Sarikun SH. Terus kayak bosen gitu. Pimpinan Ormas Islam di Provinsi Jawa Barat atau perwakilannya, pimpinan Harokah, tapi di acara kayaknya bisa lepas lah apa namanya. Dan tentunya juga supados nu dipengker, nu dipayun, urang teu tersebut. Jadinya, oh iya, makan tahu di bawah AC. I love you Bapak MC. Ah ya, acara mau jalan minta MC kan gitu. Dan terakhir tentunya adalah makan tahu sambil berpegangan tangan. I love you para tamu undangan. Beres kan? Karena pantun ya, itu sebetulnya pantun maksa. Nah kalau pantun misteri ada juga. Anak ayam jatuh ke jurang, mungkin mati. Ke atas gitu. Itu dah Abi bilang telah pantun mungkul tak ya. Bapak dan Ibu semuanya, Hiji, Tantosna, Hapunten. Kehadiran saya di sini, kalau secara undangan, itu resminya saya supir tembak Pak Gubernur. Karena saya hadir di sini didisposisi oleh Pak Gubernur. Doka Hiji, Tantosna Oge, seiring dengan momentum judulnya adalah silaturahmi pasca Idul Fitri, jika saya secara pribadi, secara kedinasan, dan kalau berkenan juga mewakili Pak Gubernur menyampaikan permohonan maaf bagi Bapak dan Ibu semuanya, umumnya bagi seluruh warga Jawa Barat. Oke, ngadugikan taqabbalallahu minna wa minkum. Aya hikmah anu simkuring ya teh. Kumargi ulamanti Pak Ketua Umum pada hari ini, saya bisa pulang ke Bandung, Pak. Sebab di PKMI saya di Subang, Pak. Karena acaranya itu juga rangkaian kegiatan dan alhamdulillah di Subang juga jarang pulang malam sekarang Pak Ketua. Ini hari Pak. Alhamdulillah jarang pulang malam. Buat kegiatan kemarin, dinten kamari kegiatan ya Kak Indung itu selesai setelah lewat jam 12 malam. Hari ini nanti malam juga tadi sebetulnya juga rangkaian kegiatan karnaval, sunatan massal, dan nanti malam aya wayang gitu ya. Kan mulai mau dibitu, buat tuh bisa kemana-mana. Pas ada perintah, ada diskusi mewakili. Alhamdulillah paling. Jadi tentunya kita maknai, kita syukuri semua momen. Sehingga sekaligus juga syukuring di Biro Kesra menyampaikan juga kan punya jargon Pak Ketua, Pak Komandan, namanya Cikur. Gak harus dikatakan, buah kupat tahu, Cikur. Adaptasi dan bersyukur. Kenapa kita bilang adaptasi? Adaptasi lah maksa ya. Karena saat ini pemerintahan itu juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Satu yang kami sampaikan adalah dari sisi finansial, pemerintah Provinsi Jawa Barat di kepemimpinan Pak KDM, Bapak Ai ini juga tidak baik-baik saja. Pada saat beliau masuk menjadi gubernur, angka yang dikelola dalam bentuk APBD itu 37 triliun. Satu tahun menjabat turun jatah 31 triliun dengan berbagai kebijakan tentu berkaitan dengan kebijakan secara nasional. Hari ini Pak 2002 genap turun dari 27,6 triliun. Itu secara kapasitas kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Implikasinya apa? Berarti seurpisan urusan yang harus diatur kembali untuk menjadi prioritas. Oleh karena itu tadi Kesrama siap-siap, cikur, adaptasi dan bersyukur. Apa yang kita adaptasikan? Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, tapi tidak lepas untuk senantiasa bersyukur untuk menghasilkan hal yang optimal. Jadi bisi gitunya anjing Pak Geto, Pak Kiai, Pak Ketua, Bapak dan Ibu, amang ke Biro Kesra. Dari subuhan kan, misal ya Maya. Kami sampaikan, semua anggaran makan minum pemerintah Provinsi Jawa Barat dihapus, ditiadakan. Perjalanan dinas kami dibatasi, program kegiatan dibatasi. Tapi hasil akhir semua fungsi pekerjaan pelayanan publik harus optimal. Sehingga bagaimana Pak Gubernur eta mengalihkan atau mengatur anggaran apa yang menjadi prioritas sekarang di tahun 2025-2026. Akhirnya beliau memutuskan, dan ini sebetulnya sudah tercantum dalam RKPD, adalah infrastruktur.
kunaon 2 tahun ini jalan jor-joran, kan begitu. Karena jalan itu setelah dibangun, manakala kualitasnya luar biasa, bisa bertahan 5-10 tahun atau mungkin 15 tahun. Kantun tahun payuna ngobrolkeun anggaran pemeliharaan relatif jauh lebih kecil. Sehingga apa? Tahun-tahun yang akan datang, anggaran bisa fokus kepada hal-hal yang lain. Dan kalau dibuka dalam RPJMD 2027 mah anggaran itu akan bicara tentang penguatan sumber daya manusia. Artinya apa? Ini kami sampaikan juga Manawi itu kan menjadi bahan kita pada saat Rakrewil nanti, bahwa sumber daya manusia Jawa Barat pun secara penganggaran, secara perencanaan Pemprov Jabar pun kembali akan fokus kepada itu. Bisi aya namakan gitunya kunaon cenah aya anggaran hibah di hol, cenah anggaran ieu teu aya, bantuan sulit segala macam. Bukan sulit, artosna teu aya. Tapi kalau saya cenah Pakaro, nah cenah badag wae, itu jawabannya berbeda, Pak. Saya harus menjaga yang namanya jabatan Biro Kesejahteraan Rakyat. Makanya cenah kalau Biro Kesejahteraan begung. Sehingga saya menjaga ini harus terlihat senantiasa. Tinggal cana naon, tinggal bawa nyari kepala Biro Sejahtera. Itu sebetulnya menjaga marwah jabatan. Yang selanjutnya adalah, kalaupun tadi saya beberapa tahu saya catat, saya izin kalau dapat singkatan, simpulin langsung catat. Di sini pun sebetulnya ada beberapa singkatan dan kalaupun tersinggung, nah ini ya. Saya juga menyambungkan kumis dan janggot, itu bikin singkatan Pak Ketua Umum. Ini namanya kum jebung tobat, Pak. Kumis janggot nyambung tanpa obat. Kalau lihat Pak Ketua dan pimpinan di pusat, beliau ini Pajero, Pak. Iya. Pasukan jenggot Rasul. Boleh kan teman-teman? Ya, begitu. Saya sudah diperintahkan oleh Pak Ketua Umum, Pak tolong serius teing. Artinya adalah bahwa setiap pekerjaan keceriaan itu menjadi penting. Senyuman itu menjadi penting. Kenapa? Pada saat kita bicara dengan senyuman, senyuman tidak mungkin hanya bicara di bibir, tapi hati pun ikut nyambung. Sehingga simpulin ngambil singkatan dalam sebuah fungsi pekerjaan, izin ibu-ibu ayo namina kokom tuh. Ayat tuh. Kalau ada, saya mohon izin dengan segala kerendahan hati menggunakan nama tersebut. Saya punya singkatan Rekokom, Pak Kiai Punten gitu ya. Kenapa jangan namanya Rekokom? Karena ini tanah Pasundan, tanah Sunda, dan Kokom itu adalah akan hadir di nama-nama di Jawa Barat. Mau hadir Kokom di ada kan di Padang? Pak, iya kan? Mau bahas kok. Karantina renang ada ya kan? Rekokom itu sebuah singkatan. Yang pertama adalah regulasi, Pak. Regulasi maknanya apa? Tilepon pahandap nama surat edaran RT lah sebut. Itu kan regulasi. Meskipun diturut yang itu terserah, tidak ada efek hukum. Yang tertinggi sebagai umat muslim, tos kebilir deui urang urusana Al-Qur'an dan hadis, selesai. Tapi sebagai bagian dari rakyat yang bernegara, kita punya undang-undang, kita punya peraturan pemerintah, kita punya peraturan daerah. Makanya penginten tetap hal yang terpenting adalah bagaimana regulasi itu menjadi penting. Apakah regulasi ilahiyah, urusan Al-Qur'an dan hadis, atau regulasi buatan manusia? Jika ngomong dari simpulin di kantor kan pusing segala rupi, kita pacil aturan kieu dengan bahasa PD-nya tenang, Al-Qur'an dan hadis bisa dirubah, cetek begitu. Kan begitu. Meskipun merubah perda itu tidak mudah, Pak. Tetapi pada saat sebuah aturan yang tidak sesuai atau kurang bisa kita sempurnakan, ya kita proses perbaiki. Kecuali tadi, namun Quran mah selesai, kan begitu ya. Hadis selesai, kan begitu. Itu bagian yang sering kami kuatkan ke teman-teman. Sok silih emutan, begitu ya. Termasuk kenapa hari ini menjadi penting Pak Gubernur mengirimkan supir tembak, begitu ya. Selain salam hormat, salam bagus dari Pak Gubernur, juga dipastikan bahwa setelah regulasi ini ada komunikasi. Rekokom. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Kunaon komunikasi kumari pada saat kita berbicara masing-masing mungkin akan berbeda. Tapi pada saat orang dia ngumpulun begini, oh Pak Karo teh Andri, ternyata Andri KW teh nu eta, mungkin besok lu satu asa-asa, komunikasi akan terbangun. Dan pada saat komunikasi terbangun, semangatnya adalah penyamaan frekuensi.
Jangan sampai juga ningali Pemprov, ningali Biro Kesra, Biro Kesra cenah pangeduna cenah anggaran bla 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 bla. Hari ini tidak. Kalau kita berpikir yang tadi, adaptasi dan bersyukur, kita singkat cikur, kan begitu. Itu malah menjadi tantangan kami untuk bagaimana kami optimal. Itu pengitan situasi yang ada. Makanya komunikasi ini harus kita jaga. Bapak Ibu ulah pameng, handphone simkuling 24 jam. Nomor handphonenya pun oleh panitia nanti boleh disebarkan. Mana di jam 3 penting atau nelfon udah selesai. Tapi handphonenya 24 jam tadi pareman maksudnya. Tapi di muka nama mau ada tahajud sih. Regulasi komunikasi. Dan terakhir adalah komitmen. Jadi pada saat secara regulasinya sudah jelas, komunikasi kita secara intens sama frekuensinya, terakhir adalah komitmen kita. Mari kita menjadi bagian dari solusi, komitmen dengan kemampuan, keahlian, jejaring kita masing-masing. Mari kita tahukan bagaimana pemerintah, satu sisi pemerintah menjadi garansi, di sisi lain pemerintah juga punya keterbatasan secara penganggaran. Satu sisi kami Biro Kesra dengan mudah bisa mengeluarkan surat yang mungkin oleh kabupaten kota akan didangung, begitu kan? Di sisi lain Pak, abi gesek kabupaten kota ini lintas untuk komunikasi, tong pamen manfaatkan kami untuk hal yang baik. Hal seperti itu menjadi penting manakala kita sudah bisa berkomunikasi. Malah kan bahasa kerennya mas sekarang cenah handphone teh menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh. Karena WA-an kan mau sekali-sekali kan, pasti WA-an dengan yang di luar ruangan ini. Lagi gitu diajak ngobrol, WA aja bantu kan begitu. Tentunya itu pun ya tidak bisa kita larang. Kalau ibu negaranya di bumi nelfon, kucing cari paraban, kan begitu. Orang kan tidak tahu, kalau kami teh nyusul kan tidak tahu. Karena hari Minggu kan bukan milik dinas, misalkan yang hari Minggu itu milik keluarga, wayana ya nyusul cuma bagi tugas, it's okay. Itu adalah sebuah kehidupan yang tentunya juga tadi regulasi, komunikasi dan komitmen. Itulah singkatan argumennya. Dan yang satu lagi Bapak dan Ibu, yang agak rumit atau menantang wakil Pak Gubernur menyampaikan pidato adalah beliau itu pidato tanpa pakai teks, Pak. Jadi saya pun kesulitan lalu membacakan pidato Bapak KDM. Beliau tidak pernah pakai teks, Pak. Saya pernah tanya ke beliau, Pak, saya sering ditugasin oleh Bapak mewakili. Saya harus ngomong apa? 3 kata. Masih awe. Ya kan nggak bisa ya, saya hadir pasti Bapak dan Ibu menganggap ini representasi Pak Gubernur. Saya sampaikan Pak, kamari abi digebugan dalam artian tanda kutip ya, acara apa, Pak yuk, Pak yuk. Beliau sampaikan begitu. Masih awe, tinggal ya orang ngomong nama, sok sampaikan. Sehingga Bang Inten pada hari ini, kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu pun belajar untuk adaptasi yang tadi berkaitan dengan model kepemimpinan media sosial. Kalau Bapak dan Ibu nonton Pak KDM, di YouTube-nya, di Reels, di TikTok, di Facebook, tentu menikmati bagaimana kedekatan dengan masyarakat, dengan netizen segala macamnya. Kami, Pak, nonton itu bukan masalah siun ke Pak Gubernur, tapi ada perintah di sana. Ada disposisi di dalam setiap beliau mau jadi sawah nyenyeng nih. Selamat pagi warga Jabar, kan begitu. Nah, nanti di hadapan kita aja, tolong ini selesaikan bla bla bla, dan itu perintah. Dan itu adalah rapim buat kami. Gitu. Makanya menonton, kalau sih ayah mau buru saya ke teman-teman, siapa nih antisipasi konsep segala macam. Iya. Karena apa? Besok lusa ditagih, Pak. Kumang seberesan di kamar itu. Kami beradaptasi dengan itu setahun setengah membersamai beliau dan kataikan wae, Pak. Karena memang beliau tuh visioner dan unik lah kami sebutkan begitu. Tapi di satu sisi tentu pembelajaran luar biasa bagi kami birokrasi di Jawa Barat untuk menghadapi model kepemimpinan yang spesial. Tuntunan naon, ada hal lain yang buat semangat adalah kurang turutan. Jadi saya setiap pidato, setiap bergerak kemanapun minimal ayah mengarekam. Tujuannya apa? Pertama menjaga apa yang saya sampaikan, direkam bisa salah, kan begitu ya. Yang kedua, setelah direkam pun saya upload ke media sosial, Pak. Tujuannya apa? Karena sepujian, Pak. Laporan saya itu adalah link YouTube sekarang. Saya kirim link YouTube ini, izin Pak, saya sudah mewakili Bapak di acara silaturahmi pembukaan Rakerwil DDII Jawa Barat. Selesai.
Tuh udah nganggo laporan-laporan anu seueur kalau menurut tadi leres Pak, dengan teknologi kita dimudahkan. Tapi di sisi lain juga hikmahnya apa? Pertanggungjawaban pelaporannya tidak hanya kepada gubernur sebagai pimpinan kami, tetapi juga kepada rakyat yang bayar pajak untuk pembangunan Jawa Barat. Karena siapapun boleh nonton, siapapun boleh. Jadi kalau bapak dan ibu bosan nonton channelnya KDM, boleh dibuka channelnya Andri KW. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nurutan Pak Ketum orangnya gitu ya. Dan saya sampaikan ke beliau, boleh nggak saya ikutan Pak jika Bapak 3 kata ada ini tadi? Masih ya? Artinya adalah persetujuan. Dan saya ikuti Pak. Tentu beliau dongeng oke Pak. Awal saya bertemu dengan beliau pada saat menjabat Kepala Biro Kesra, kan jabatan dan kumisan Pak di pemerintahan itu temenan Pak. Bukan temenan, terapi Pak. Lu jabatan E2 Pak. Saya dengan satu lagi yang sekarang menjadi Kepala Biro Admin. Beberapa kepala dinas menyampaikan, oh siap carikan, siap dari korupsi ya, mau ini kan seriusnya dan kita belum kenal. Saya di forum menyampaikan, izin Pak Gubernur, hari abdi kayak gitu, ayah jabatan. Langsung beliau untuk coba. Beliau melihat dari atas ke bawah dan komentar yang muncul adalah harus di 3 sore. Dan saya terjemahkan adalah persetujuan. Dan hari ini tetap saya jaga, meskipun izin Pak itu untuk panjang teing, saya jaganya rapi-rapi lah, gitu kan? Gitu. Dan ini kan menambah keakraban kita, simpul-impun di internal Pemprov Jabar. Dianggapnya teh pang apal nawe sama Pak Kiai gitunya, padahal kan pejabat lain pun jauh lebih kenal kan. Gitu Pak Inten. Dan terkait dengan Rakerwil ini, ulah pameng. Nah tadi ada highlight tentang kondisi Jawa Barat. Ada satu kondisi juga, kondisi yang ada pemerintahan, tapi juga pada saat bicara tentang saran, masukan, berbicara tentang hal-hal yang tentunya juga penting bagi pemerintah, ulah pameng begitu kan, disampaikan secara formal dan kami menjadi koridor yang penting untuk bisa mendiskusikan, membahas dan menyampaikan kepada Pak Gubernur terkait tentang usulan-usulan kegiatan program ataupun rekomendasi hal tentang bagaimana di Jawa Barat. Karena bicara tentang Dewan Dakwah Islamiyah ini adalah orang-orang yang betul-betul juga berbicara tentang Jawa Barat secara kepeloksokan. Tahu menghadapi yang namanya tantangan-tantangan yang mungkin kalau di kota kan dakwahnya biasa wae meureun gitu ya. Yang dihadapinya adalah tantangan ini. Pada saat bicara tentang di lapangan, di pedalaman, urusannya berbeda. Simpulnya ya resmi berjin teh da urang taranya gitu teh apa. Simpul simpulnya tidak asal di pedalaman udah ibu tenang we gitu ya. Hanya kebetulan rarai rada kota apa gitu ya. Saya kelahiran Gunung Halu, Bandung Barat. Itu kan di lembur Pak gitu ya. Dan kebetulan orang tua saya visioner Pak. Mau yang jadi jelema ke Bandung gitu. Hingga saya berusaha sekolah di Bandung, alhamdulillah. Tentu ngimpen-ngimpen aja di kepala Biro Kesra kan Ibu ya. Makanya pas kemarin pulang ke lembur di hari Lebaran, tinggal budak oleh-oleh di lembur gitu ya. Kali sih tong dihina-hina buat jadi kepala biro selanjutnya kita budak kan gitu. Ya karena saya pun masa kecil kan ya oleh masa kecil mah wajar lah masa kecil kan. Begitu. Itu mungkin beberapa informasi yang dapat disampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan rapat kerja wilayah. Tentunya insya Allah kami menunggu rekomendasi, usulan program, dan ulah pameng komunikasi kepada Ibu ya. Jadi ulah pameng begitu ya. Kalaupun di event yang selanjutnya saya tidak bisa secara langsung, tim kami di Biro Kesra sangat terbuka. Kalau kami di Biro Kesra, kami punya jargon adalah TKW, tenaga kerja weekend. Jadi ditugaskan Sabtu, Minggu, tengah peting, insya Allah. Kenapa? Karena kami adalah Biro Kersa. Itu Bang Inten, anu tiasa akan ubikeun hapunten bilih aya cariosan anu kirang berkenan. Santos oge ada beberapa pesan dari beliau dan juga ulah hilang pesan simpul lima khusus tadi like, subscribe, and share Andri KW. Kita Bang Inten, anu tiasa ubikeun dan terakhir ke pasar ikan bersama Elvi Sukaisi. Cukup sekian, terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila monitoring. Wastabiqul khairat fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.